Gue yakin lu pada pasti kenal sama topeng yang satu ini. Topeng yang jadi simbol ikonik dari grup hacker Anonymous. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kenapa topengnya harus punya senyum aneh kayak gini? Dan apa tujuan topeng ini tuh dibuat? Gua Jeb, dan kali ini gue bakal ngebahas sejarah kelam dari topeng Guy Fawkes. So, enjoy. Sebelum kita masuk ke sejarah pembuatan topengnya, kayaknya kita harus kenalan dulu nih sama orang yang bukan cuma namanya, tapi mukanya juga dipakai di dalam topeng ini, yaitu Guy Fawkes. Jadi ini orang sebenarnya siapa sih? Nah, bagi yang nggak tahu, Fawkes merupakan seorang ekstremis Katolik yang lahir tanggal 13 April 1570 di kota York, Inggris, dari pasangan Edward Fawkes dan Edith Jackson. Meski sejarah mengenal dia sebagai salah satu figur ekstremis Katolik, nyatanya pas masih kecil dia tuh dibesarkan di dalam keluarga Protestan. Namun sayangnya ayah kandung Fawkes wafat pada tahun 1578. Lalu ibunya pun menikah lagi dengan seorang pria bernama Dennis Brandridge. Nah, dikarenakan keluarga ayah tirinya inilah yang menjadikan Fawkes memiliki citra yang kita kenal seperti sekarang ini, guys. Kenapa bisa begitu? Karena keluarga ayah tirinya Fawkes ini ternyata mereka penganut Recusal, yakni sebutan untuk seorang Katolik Roma yang menolak tunduk pada otoritas gereja Protestan Inggris pada kala itu. Namun dibalik itu semua, Fawkes ini merupakan seorang terpelajar. Diketahui dia pernah menempuh pendidikan di salah satu sekolah terbaik di Inggris bernama St. Peter's School. Selain itu, dia juga tercatat pernah bergabung dengan tentara Spanyol selama perang 80 tahun melawan Republik Belanda di sekitaran tahun 1568 sampai dengan 1648. Kalau nyeritain Guy Fawkes rasanya kurang lengkap kalau kita nggak ngomongin peristiwa Gunpowder Plot, yakni peristiwa yang membuat nama dia dikenal di dunia. Singkatnya, Gunpowder Plot atau di bahasa Indonesia itu konspirasi bubuk Mesiu merupakan sebuah rencana untuk membunuh Raja Inggris James ke-1 berserta dengan parlemennya. Sebenarnya peran Fawkes dalam peristiwa ini tuh hanya sebatas sebagai eksekutor aja, guys. Sang mastermind dari rencana ini semua adalah seorang pria bernama Robert Catesby. Robert berserta dengan kelompoknya nekat melakukan ini dikarenakan umat Katolik pada saat itu selalu ditindas. Selain itu, mereka juga ingin memulai pemberontakan di wilayah Midlands dan berencana melantik Putri Elizabeth sebagai ratu yang baru. Kayak yang udah di-mention di awal, Fawkes dalam kelompok ini berperan sebagai ahli peledak. Dia juga akan menyalakan sumbu dari 36 tong barel bubuk Mesiu yang sudah ditempatkan di gudang bawah tanah gedung House of Lords. Namun sayangnya rencana ini berakhir gagal total, guys, dikarenakan ada seseorang yang tidak dikenal mengirimkan surat kaleng kepada salah satu bangsawan Inggris bernama Lord Monteagle atau nama aslinya William Parker. Suratnya sendiri kurang lebih berisikan peringatan agar Monteagle tidak menghadiri gedung parlemen pada tanggal 5 November 1605. Alih-alih mengabaikan suratnya, Monteagle justru mengirimkan surat ini ke pemerintahan yang berujung pada peristiwa penangkapan Fawkes di ruang bawah tanah gedung tersebut. Dan tanpa banyak basa-basi, Fawkes pun langsung dijatuhkan hukuman mati atas tindakannya tersebut. Dan rencananya dia akan dieksekusi pada tanggal 31 Januari 1606. Tapi sebelum waktu eksekusinya tiba, Fawkes justru menghindar dengan cara melompat dari tangga tiang gantungan. Kejadian ini pun langsung membuatnya tewas di tempat, mengakhiri perjalanan hidupnya dalam sekejap. Nah, ini dia part yang ditunggu-tunggu. Sejarah awal topengnya dibuat. Topengnya sendiri itu muncul pertama kali pada tahun 1982 dalam komik berjudul V for Vendetta. Komik ini dibuat oleh dua orang bernama Alan Moore sebagai penulis dan David Lyot sebagai ilustratornya.
Secara singkat, cerita komiknya sendiri akan berfokus pada seorang misterius dengan julukan V yang akan menumpas pejabat-pejabat korup di kotanya. Bagian ikonik dari si V ini terletak pada topeng yang dia pakai guys, dikarenakan sang ilustrator mengadaptasi wajah Guy Fawkes. Kenapa sih harus wajah Guy Fawkes? Kenapa nggak wajah yang lain aja? Tokoh yang lain gitu. Alasan David Lloyd menggunakan wajah Guy Fawkes ternyata cukup simpel guys, karena dia ingin menghidupkan kembali pesona heroik dari tokoh tersebut. Di dalam salah satu artikel berita pun disebutkan kalau Lloyd mengaku senang bisa melihat ilustrasi dari topeng buatannya menjadi simbol kekuatan untuk melawan pemerintahan yang bobrok di seluruh dunia. Lalu tepatnya kapan topeng ini bisa menjadi terkenal di seluruh dunia? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Sebelum dikenal menjadi kelompok hacker berskala global kayak sekarang, dulunya Anonymous gak lebih dari forum diskusi di website bernama 4chan guys. Serangan yang mereka lancarkan juga pada kala itu cuma sebatas trolling atau yang akrab disebut dengan raids. Lalu sekitaran tahun 2008 publik pun dibuat gempar oleh mereka melalui Operation Canology. Dengan target utama pada operasi ini adalah gereja Scientology. Hal ini bermula pada salah satu pernyataan kontroversial dari Tom Cruise di salah satu wawancara. Intinya Tom Cruise menyatakan dia menolak keras kalau psikiatri itu merupakan ilmu sains semu dan mengatakan bahwa pengikut Scientology memiliki otoritas tertinggi dibandingkan orang-orang di luar organisasi tersebut. Sebenarnya rekaman asli dari video itu direkam pada tahun 2004 dan hanya sebatas untuk keperluan gereja. Namun entah bagaimana rekaman wawancara itu bocor ke publik pada tahun 2008 melalui platform YouTube. Pihak gereja yang mengetahui bahwa rekamannya telah bocor ke publik tanpa seizin mereka langsung melayangkan gugatan pelanggaran hak cipta kepada pengunggah video tersebut. Tapi sebagian orang justru menilai bahwa gugatan yang dilayangkan pihak gereja merupakan bentuk pembungkaman atau sensor terhadap kebebasan berbicara. Nah, dari situlah Anonymous pun langsung melancarkan serangan DDoS terhadap sistem resmi web gereja. Dan gak berhenti sampai situ aja, diketahui mereka juga meneror pihak gereja melalui pengiriman fax dan telepon iseng. Aksi yang berawal dari serangan cyber ini pun berkembang menjadi unjuk rasa nyata, dan sejak itulah topeng yang awal mulanya sebagai ilustrasi karakter komik menjadi simbol perlawanan di seluruh dunia. Jadi begitulah kisah kelam di balik topeng Guy Fawkes. Berawal dari gagalnya aksi Fawkes pada peristiwa Gunpowder Plot, berubah menjadi ilustrasi komik, lalu berakhir menjadi simbol perlawanan di seluruh dunia. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang kurang atau yang perlu dikoreksi, bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa klik like dan subscribe guys, agar selalu mendapatkan notifikasi dari channel gua. Gue Jeb, pamit undur diri. Ciao.